Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Sumedang. Dan gak sengaja waktu melintas daerah Gunung Sari ini, Kang Hakim melihat sebuah bangunan rumah atau villa ya. Bangunannya itu sangat unik, berbeda dengan bangunan pada umumnya. Nah, di bagian sini aja, bagian belakang bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini tuh ada area bermain. Ya, arasi medikal berarti apa? Miniatur klinik kesehatan atau rumah sakit kayak gitu ya untuk bermain anak-anak. Terus juga itu ada kincir ya, ciri khas dari negara Belanda dan sangat luas sekali. Nama rumahnya itu atau villanya itu namanya itu Saputri ya. Konsepnya itu konsep tropis dan juga berada di alam, dikelilingi hamparan area pesawahan. Pokoknya unik banget deh bangunannya, beda dengan bangunan pada umumnya, dengan bangunan di sekitarnya. Makanya yang penasaran tonton terus, simak terus video ini, jangan di skip sampai di sini, kalian bakal nyesel. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Terus juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang ngebantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu meleras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, yuk kita lanjut keliling review bangunan yang ada di depan kita ini. Wih, unik banget ya. Beda dengan bangunan yang lainnya. Nah, di sini ada sebuah bangunan, mungkin rumah dari owner atau pemilik villa ini ya. Dan kebetulan Kang Hakim juga udah janjian sama A Radi ya beberapa hari ke belakang. Nah, itu A Radinya. Assalamualaikum, A. Aduh, bisa ketemu lagi nih, alhamdulillah ya. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, A. Nah, ini kan saya udah jelasin ya waktu pertama kali kita ketemu. Betul. Beberapa hari ke belakang minta izin ke Aradi karena lihat bangunan ini sangat unik. Iya. Seperti kayak nuansa Bali atau gimana tuh, A? Betul lah. Jadi owner kami itu untuk temanya di sini itu kolaborasi antara tema Bali dengan Sunda gitu. Sunda, Bali dan juga Sunda bersatu. Soalnya kita di tataran Sunda gitu. Iya bener ya, daerah Parahyangan. Kalau Sumedang tuh berarti Parahyangan atau apa maksudnya tuh? Iya, Parahyangan. Parahyangan ya, masih dekat ke Bandung gitu ya? Masih, betul. Bener gak? Oke, dan di atas berarti rumah ownernya atau apa? Siapa? Kalau di atas itu rumah warga. Oh, rumah warga. Berarti batasnya tadi ya. Sampai itu dinding itu. Nuansa villa itu berarti kayak semacam tempat tinggal juga kan, rumah atau gimana? Betul. Nah, sama aja ya. Tempat istirahat. Nuansanya itu tropis, alam banget ya. Kalau di sini tuh berarti ada tempat apa aja, A? Boleh dijelasin sama Aradi? Boleh, nanti sambil ke bawah kita jelasin. Oke, ayo lanjut. Siap. Nah, ini ciri khas Jawa Barat. Gubernur kita kalau misalkan pohon pakai yang kayak gini nih. Ditutupin kain kotak hitam putih seperti ini. Ya, tujuannya untuk menjaga pohon tersebut. Katanya kan kata gubernur kita, daripada ditempelin paku mendingan kain. Jadi nuansanya elegan. Bener gak, A? Siap, ayo. Ini berarti tempat apa nih, A? Yang ini, yang sebelah sini? Kalau ini ya tempat nongkrong, tempat istirahat kayak gitu. Oh, nongkrong, istirahat, nyantai. Banyak spot yang santai gitu. Oke, mantap. Ini apa yang ini? Yang ini masih tahap renov, Pak. Masih tahap renov? Iya. Berarti progresnya belum 100%? Belum 100%. Oke, siap. Ada tempat nongkrong lagi di area sini. Di sebelah sini ya. Iya. Nah, Kang Hakim itu waktu kemarin beberapa kali ke belakang tuh lihat dari jalan sana. Sangat kelihatan jelas banget ya. Warna putih menonjol pokoknya lah di antara bangunan yang lainnya. Di sini juga sama. Spot-spot buat ngopi, buat santai gitu, bisa di sini. Oh, di sini. Ini namanya tuh Raja Asuman. Artinya apa tuh, A? Raja Asuman. Itu nama tokoh di Bali.
Jadi sebagian nama-nama ini kita aplikasikan di sini gitu. Berarti Biar ada nuansa Balinya itu. ownernya itu asli orang Bali atau gimana? Bukan. Ownernya itu asli orang Sumedang. Asli orang Sumedang. Iya. Boleh Cuman punya konsep ala Bali gitu. Kita ngobrolin sambil duduk. Boleh. Kayaknya nyaman banget deh kalau misalkan kita duduk ngobrol nyantai di sini. Atas juga sama buat nongkrong. Buat nongkrong, cuman masih berantakan lah. Oke, kita duduk di sini nih kursi raja ya. Nggak boleh didudukin. Atau boleh ini? Boleh. Oh, boleh. Jadi enak kalau misalkan nongkrong duduk di kursi ini ya, di kursi Biasanya ya. buat selfie. Oh, selfie. Iya, buat selfie, buat foto-foto kayak gitu. Iya. Jadi terus pemandangannya wah luar biasa tuh, hamparan pesawahan. Iya. Mantap banget area hijau di sini, apalagi misalkan sore, pagi, wah udaranya udah pasti Iya. sejuk alami asri ya. Bener nggak? Betul. Kalau di sini tuh disewain nggak? Kalau ini kebetulan disewain lah. Kita baru ada 3 kamar Tiga yang kamar. available buat disewa bagi teman-teman yang mau nginep dia dekat ke Sumedang bisa kesini gitu. Di budget berapa tuh harga per malamnya? Nah, untuk budgetnya itu penginapan ada yang 400, ada 4,5, ada yang Ya. 500. Yang 400 sama 4,5 itu standar buat 2 orang. 2 orang. Kalau yang 500 itu standar buat 4 orang. Family. Family gitu. Oke, Nanti kita lihat sebagian Boleh. kamar boleh lah. Boleh. Iya. Berarti sekarang lagi kosong nggak ada tamu? Ada 1 kamar yang kosong. Mari kalau mau lihat. Siap. Saya coba duduk di sini, penasaran nih. Duduk di sini sambil lihat pemandangan. Waduh, benar-benar mantap sekali. Kita lanjut lagi review setelah merasakan kursi sang raja. Raja abal-abal sih ayah. Oke. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau bikin acara kayak gathering atau intimate wedding bisa juga di kami ya. Di sini Betul. harga sewanya? Untuk harga sewanya itu kalau intimate wedding itu 5 jutaan. 5 juta. Itu udah termasuk perizinan sama full kawasan ini. Jadi Full kita blok gitu untuk Tapi tamu. belum termasuk catering kan? Catering sama dekor di luar. Oh, di luar. Di luar budget itu ya. Di budget, Jadi betul. untuk 5 juta hanya sewa tempat. Hanya sewa tempat aja. Biasanya di mana, Pak? Yang Nah, sering digunain atau dipakai? Itu tergantung temanya. Kalau outdoor bisa di area sini, Oke. sama yang di area bawah gitu. Oh, di area bawah. Iya. Di sini berarti ya. Ya, ini bisa dipakai buat wedding, ulang tahun atau gathering game atau apa gitu di sini bisa. Di sini tempat yang cocok mungkin ya, yang paling Iya, cocok. Betul. Oke. Terus lanjut. Dan ke bawah di sini ada kolam renang juga. Aha. Kolam renang buat anak yang nggak terlalu dalam. Jadi lebih safety lah gitu kalau nggak terlalu Benar. dalam itu. Iya. Biasanya kan kalau villa-villa kolam renangnya nggak ada yang dalam. Paling tinggi itu 1,5 meter. 1 meteran gitu 1 meter ya. Berarti ini kamar-kamarnya atau yang mana? Kalau yang ini aula yang di depan kita ini yang bangunan itu. Hah? Nah, untuk kamar-kamarnya sebelah sini ya. Oh, sebelah sini. Iya. Berarti oh ini bukannya tempat nyantai ya? Iya. Bukan kamar. Soalnya kecil banget. Oke. Yang mana yang kita bisa lihat? Nah, yang ini yang tipe melasti. Tipe melasti. Dikata tadi itu dibacanya melati, melasti ya. Melasti. Oke. Tipe melasti ini yang kapasitas buat 4 orang. Oh, 4 Jadi orang. kamar tidurnya di atas, sleeping room di bawah, sama toiletnya di bawah kalau yang ini. Siap, ini ya living room atau bahasa orang kampungnya tuh ruang tamu, ruang Ruang kumpul tamu, keluarga ya. lah kayak gitu ya, bener nggak? Terus kamar mandinya di sebelah sini. Betul. Kamar mandi di sebelah sini. Iya. Boleh lihat kamar mandinya? Boleh. Siap. Itu udah ada water heaternya juga, Wow. jadi nggak terlalu dingin kalau cuaca Mantap. Sumedang Iya. mandinya. Water heater sebenarnya di Sumedang sekarang tuh udah gak berlaku, Iya. karena hawanya udah panas. Udah banget. Beda dengan Tapi dulu kalau dingin. musim hujan itu tetap dingin. Oh, dingin. Iya betul. Dan ini Kalau musim panas, ya agak panas. jadi kalau lihat Bisa dari lihat aja di atas. kamar tidurnya, saya pengen nyobain duduk di sini dulu. Oh, jadi pendek ya? Tingginya berapa meter nih ya? Ini sekitar 2 meteran, 2 meter setengahan. 2,5 meter tingginya Iya. itu. Karena dulunya kan ini lesehan. Oh, lesehan. Iya. Karena kebutuhan konsumen banyak yang nanyain penginapan, baru dirubah konsep. Dirubah Gitu. konsep. Iya. Nyaman tuh duduk di sini, nonton TV, nonton Netflix, YouTube dan segala macamnya. Wah, cocok banget nih.
Kita lanjut ke atas berarti ya. Boleh, silakan. Iya. Silakan. Di atas tangga puter. Iya. Tangga pusing biasanya. Oke, nah ini tempat tidurnya, tempat istirahatnya ini untuk kapasitas 4 orang. Biasanya untuk keluarga kayak gitu dan sangat nyaman ya teman-teman. Kita buka jendela kayak gini tuh, langsung ke pesawahan. Ke sebelah sini sama juga tuh ada jendela. Tapi nggak usah khawatir ya, di sini udah ada AC-nya juga. Air conditionernya sudah pasti nyes, dingin, mantap. Wah, cocok nih kalau misalkan berlibur keluarga, berkunjung ke Villa Saputri ya namanya ini teh. Iya betul lah. Villa Saputri. Oke, kita turun ke bawah yuk. Melintasi tangga puter. Berarti yang tipe Melasti. Terus tipe apa lagi ya? Ada tipe Uluwatu di seberang tipe Melasti ini ya. Ini yang kapasitas 2 orang. Yang Melasti ini yang 500 ya? Iya, itu yang per malam. 500, ini yang 400, yang paling murah. Oke, yang paling murah. Kebetulan tamunya belum datang jadi kita bisa Bisa lihat masuk. dulu. Iya. Oke. Nah, ini paling kecil untuk ini. Oke, tipe apa nih ini namanya? Maaf. Uluwatu. Uluwatu. Uluwatu ya untuk pengantin baru yang mau honeymoon. Ya benar nggak? Ada tempat nyantai juga di sini. Terus ya kamarnya pokoknya nyaman. Nuansanya itu benar-benar putih. Terus ke sebelah sini ini tempat huru hara lah dibilangnya gitu ya. Kamar mandinya. Oke. Oh ini ada 2 kamar mandinya. Tempat mandi sama Oh, toiletnya dipisah. iya ini tempat mandi, untuk tempat huru haranya beda. Iya. Oke, Biar bagus ada nih. rebutan. Terinspirasi juga nih. Jadi misalkan ada yang istri lagi huru hara, kita mandi jadi nggak Iya. diganggu. Tuh nyaman, luar biasa, masya Allah. Ini mah pokoknya nyaman banget. Harganya itu berapa yang ini? Yang ini 400 ribu. 400.000. Boleh kita duduk sambil ngobrol di mana yang enak, Kak? Boleh, mau di sini atau lihat dulu ke aula boleh. Oh, ke aula dulu, keliling dulu. Siap. Dan di sini di dekat Melasti, tipe Melasti dan juga tipe Uluwatu, ini ada tempat untuk ngopi di sini nih. Terus ya area taman juga, wah luar biasa konsepnya, benar-benar tropis dan juga alam. Ya, seperti itu. Aula biasanya untuk tempat meeting kayak gitu atau gimana? Bisa, aula itu bisa buat meeting, meeting kecil-kecilan, gathering atau acara yang wedding, jadi bisa di sini. Di sini ya. Iya. Nah ini nuansa Balinya itu yaitu gapura itu ya ayah. Iya, itu ikonnya. Ikon Bali itu kayak gitu. Kang Hakim lihat dari atas wah banget gitu. Aulanya, jadi bisa hiburan juga di sini. Oh iya. Wow, lumayan besar ya ukurannya. Di sini Karaoke terus ya itu ada kasur. ini Bisa nginep di sini juga berarti? bisa. Jadi kalau alternatif kan kita punya 3 kamar nih dengan kapasitas 2, 2, 4, 8 orang maksimal 10 orang. Nah, kalau misalkan mau 20 orang atau 30 orang, alternatifnya di sini di aula dibikin barak gitu. Jadi ada paket full kawasan, harganya 2.350.000 Satu malam. satu malam. Bisa Jadi, untuk 20 orang. bahkan bisa lebih. 20, 30 itu tergantung. Cuma fasilitas dari kami segini gitu. Patungan 100.000 per orang tuh, udah murah banget. Iya, paket Bener nggak? hemat ya, Paket hemat tuh. Patungan 100.000 per orang kalau misalkan sama keluarga atau rekan-rekan di kantor gitu, pengen nginep di sini bisa patungan tuh murah banget, 100.000 rupiah tuh. Hotel kelas melati biasanya dapatnya. Jadi kalau misalkan mau barbekyuan atau apa juga kita bebas di sini gitu. Ada sewa kompor juga, kalau nggak mau ribet itu harganya 100 ribuan. Kalau all in, yang all in, Yang all innya berapa harganya? Yang full kawasan itu 2.350.000. Itu berarti udah nggak perlu berikut sewa kompor segala macam. Itu di luar. Dia, yang all innya berapa all innya? Kalau all in itu berarti 2.450.000. 2,5 juta. Iya. 25 orang? Lebih lah. Iya, 100.000 per orang ya? Iya betul. Kalau 25 orang. Iya. Nah, cuman yang kalau misalkan yang tidurnya di Melasti sama Uluwatu tadi tuh ya,
Iya, iya. Itu beda lagi patungannya tuh, harus paling beda 200 minimal. Bener gak? Iya. Nah, satu lagi kamarnya di sebelah sana tipe Agni, cuman kebetulan lagi ada tamunya. Yang Agni tuh yang mana? Yang ke sana ke pojok. Sebelah sini. Oke. Ini berarti tipe Agni di sini ya. Iya. Harga berapa yang Agni teh? 4,5. 4,5 sama kayak Uluwatu. Iya. Untuk bentukannya berarti sama kayak Uluwatu. Yang ini lebih luas, sama di dalamnya ada mini kulkasnya juga. Kalau yang Uluwatu gak ada. Kita sambil duduk di samping kolam renang ya, ngobrol. Biar suasananya tuh benar-benar dapat. Atau di itu gazebo atau apa namanya tuh? Lesehan. Lesehan ya. Udah di lesehan aja deh. Berarti harga segitu teh itu teh untuk hari libur atau gimana? Sama aja sih ya. Oh, sama. Ya, kita belum apa untuk harga belum ada perbedaan weekday sama weekend gitu. Sama aja tetap Jadi berarti. sama aja. Jadi istilahnya apa ya kalau sunat teh paheula-heula gitu. Oh iya. Mau weekendan harga Sama, hari biasa juga hari sama. biasa juga sama. Weekend, weekday gitu kebanyakan penonton gak ada yang ngerti. Jadi pokoknya intinya hari libur sama non Iya. libur udah. Betul. Senin sampai Jumat sama. Biasanya kan beda harga Senin sampai Jumat. Biasanya, betul. Sabtu Minggu beda lagi. Iya. Biasanya sih biasanya di Iya. tempat yang lain, tapi kalau di sini udah semuanya sama. Iya. Oke, nggak ada perbedaan ya. Dan kita bisa lihat nih pemandangannya, masya Allah luar biasa sekali tuh. Ada kolam renang ya, tapi kalau misalkan pas banyak tamu ya bareng-bareng. Iya. Bukan privat ini mah ya kategorinya. Betul, betul. Kalau privat, kalau pengen privat pas kebenaran di sini cuman hanya ada satu tamu. Iya. Jadi privat. Kalau pas lagi pada banyak tamu di sini ya udah bareng-bareng. Iya. Itu di atas, oh tadi itu ya kursi raja itu. Iya, betul. Terus di atasnya lagi itu tempat apa sih ya? Yang di atasnya yang bangunan ini itu playground. Playground ada trampolin sama tempat mainan anak. Itu gabung dengan TK di sebelahnya. Iya. Kalau Jadi untuk tamu yang bawa anak kecil bisa ikut main di sana juga. Gitu. Dan tadi tuh di atas kayak ada bangunan seperti kayak medical apa rumah sakitan. Iya. Terus itu ada rumah belanda itu buat anak-anak. Anak-anak juga. Jadi untuk playgroundnya, Playgroundnya, area bermain. area bermain. Area bermain anak-anaknya di sana. Cuman kalau nginep di sini jauh ya lumayan. Paling seputaran sini aja. Iya. Seputaran sini yang paling, kalau menurut saya pribadi sih, nggak tahu progres kalau misalkan udah rampung udah 100%. Betul, betul. Untuk saat ini di sini yang paling nyaman, yang pemandangannya yang sangat indah sekali, luar biasa, hamparan area pesawahan. Cuman kebetulan sawahnya baru panen, Baru jadi panen. nggak kelihatan suasana sawahnya. Suasana alamnya ya. Iya, iya. Tapi kalau pas lagi hijau-hijaunya tuh yang paling mantap Nah, itu. itu. Pas enak-enak dipandang untuk memanjakan mata kita. Kalau ini bangunannya itu udah lama beroperasi? Kalau awal pembangunan itu dari tahun 2022. Setelah Covid itu ya. Setelah Covid itu. Iya. Lagi masa-masa Nah, Covid lah. Iya. Ke Pila ini dulunya kan ini Cafe Resto. Dari semenjak 2024 awal itu barulah mulai ke pila-pila penginapan ini dibangun gitu. Dan sekarang mungkin progresnya lebih ke pila Sama penginapan. sama penginapan. Lebih ke penginapan lah itu Penginapannya ininya, gitu ya. Oke. Karena kan kita menyediakan privasi orang. Kadang kan kalau keluarga besar ingin liburan gak mau diganggu sama orang, biar bebas gitu, biar leluasa, Nyaman lah. gitu, biar nyaman betul. Iya. Benar. Gitu. Yuk kita sambil jalan lah. Kalau di depan aula itu apa tuh? Area apa? Sama kan lesehan, yang sampingnya apa itu? Yang mana? Samping itu tuh depan. Sebelah sini. Gazebo. Oh, gazebo. Dapur sebelah situ yang ada isinya. Gazebo, dapur. Dan untuk kolam renangnya sendiri, berarti ini dari mata air langsung nggak? Ini dari sebagian dari mata air langsung, sebagian dari sumur bor. Gitu. Sumur bor. Iya. Oke. Karena lumayan cukup kurang juga untuk pengairannya di sini. Area sini. Area sini. Bukannya ini kan masih banyak pohon besar gitu, airnya melimpah dari sumber mata air gitu. Soalnya nggak ada sungai kalau daerah sini, adanya sebelah sana gitu. Iya, siap. Kalau untuk prewed berapa harga prewed? Harga sewa prewed? Prewed itu 5 juta untuk area saja, venue saja gitu. Untuk prewed sama berarti kayak acara nikahan. Iya, Sewa tempatnya.
Berarti mendingan sekalian langsung acara nikahan ya, sewa. Enggak, kalau untuk pre-wed itu sorry tadi yang wedding, kalau yang itu 5 juta. Kalau pre-wed itu 150-an, ada 250-an. 150.000 atau 250.000? Iya, Murah soalnya banget itu kan lah. cuman take picture aja Ah, gitu. buat berfoto di sini. Betul, iya. 150.000, 250.000 ya. Oke lah, Iya. sangat kategorinya murah ya. Iya. Terjangkau. Ekonomis. Ekonomis. Wah, ini sayang kolam ikannya nggak ada ya. Belum, ya. Nah, ini masih progres buat kolam ikan, dan sini buat taman ke depannya. Rencana ke depan ya. Kalau itu wedding yang all in atau include plus catering segala macem itu berapa? Nah, kalau itu biasanya kita Kerjasama kolaborasi dengan wedding planner ya. Jadi penyesuaian budget dengan wedding planner itu bisa disesuaikan. Bisa. Iya. Makanya di sini gazebo-nya. Jadi untuk sore-sore atau pagi-pagi yang ingin merasakan Suasana zaman dulu. Zaman dulu gitu. Pakai talupu. Iya bener gak? Betul. Kalau orang tua zaman dulu, pengantin zaman dulu pakai talupu kayak gini nih. Iya. Jadi kalau misalkan pas malam pertama itu reket-reket. Ini nih suasana tahun 70-an kayak gini. Pos-pos ronda zaman dulu ya seperti ini. Kalau sekarang kan udah langka banget ya. Langka itu. Udah jarang ditemui. Kan bagi orang tua zaman dulu, kalau misalkan yang full kawasan tuh Hmm. suka gaple atau apa. Oh iya, gitu kan, bener di bisa sini. biar merasakan suasananya gitu. Dan pemandangan di sini juga emang luar biasa banget tuh. Mantap. Ini tuh namanya villa apa sih? Villa Saputri. Kalau terkenalnya SCBD Sumedang. SCPD Sumedang, berarti di GPS juga udah ada ya? Udah ada. Iya. Terus kalau misalkan pesan lewat online, lewat aplikasi apa? Bisa Traveloka, lewat Traveloka. Traveloka. Terus apa lagi? Agoda yang kayak gitu? Kalau Agoda yang lain belum. Baru Traveloka aja. Traveloka. Bisa booking lewat Traveloka. Kalau misalkan lewat Traveloka banyak promo-promo menarik. Biasanya seperti itu, bener gak? Biasanya beda harga offline-nya itu sama online-nya beda. Beda, betul. Tapi nggak ada istilah penolakan kan, Kak? Nggak ada. Kan kebanyakan ada yang sekarang nih lagi marak. Jadi kalau misalkan pesan lewat online itu ditolak, harus bayarnya tetap sama kayak offline. Kalau di sini enggak. Karena Sesuai ya ketentuan aja. Kita udah ada kontrak ke Traveloka juga gitu. Jadi ya kita syarat dan ketentuan harus kita terima gitu. Oke, nah ini mantep baru. Seperti ini nih kalau misalkan mau ngadain villa atau penginapan, jangan sampai di online-nya harga segitu, pas datang ke tempat tidak sesuai, minta bayaran lagi. Villa Saputri ya namanya? Villa Saputri. Oke, siap. Aradi, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.